Yang pertama an-niyah, yaitu adalah niat. Disebutkan dalam hadis an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bil disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap ibadah harus dengan apa? Niat. Semua ibadah. Kemudian di dalam mandi, apa manfaat niat, apa faedahnya niat? Nah, niat di dalam mandi diwajibkan karena untuk membedakan antara pekerjaan biasa atau kebiasaan dengan ibadah. Sekarang kita setiap hari mandi atau tidak? Ada yang tidak mandi? Hah? Mandi semua insya Allah ya. Kita setiap hari mandi, tapi mandi kita hukumnya apa setiap hari ini? Apakah mandi wajib? Hah? Setiap hari? Mandinya apa? Hukumnya mandi apa? Mubah. Mandi boleh, tidak mandi juga boleh. Mubah, tidak dapat pahala. Nah, kemudian terus bagaimana Ustaz cara membedakan? Kita mandi wajib sama caranya, mandi biasa juga sama caranya. Kemudian apa yang membedakan? Nah, yang membedakan namanya apa? Niat. Ketika kita niat, nah baru kita dikatakan mandi ini mandi wajib. Oh, niat mandi ini menjadi mandi sunnah, baru dapat pahala. Baru dikatakan menjatuhkan daripada fardu atau tuntutan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya faedah atau fadilahnya niat. An-niyatu qasdu syai'in. Niat ini ya menginginkan sesuatu, berkehendak untuk melakukan sesuatu, muqtarinan bil fi'il, bersamaan dengan pekerjaannya. Tempatnya di mana niat? Tempatnya di hati. Melafadzkan hukumnya apa? Sunnah. Tempatnya niat di mana? Di hati. Makanya niat ini tidak wajib dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena tempatnya di mana? Di hati, bukan di mana? Bukan di lisan. Kalau yang tempatnya di lisan seperti membaca, baca Fatihah, baca doa-doa di sholat, wajib bahasa Arab. Tidak boleh sholat diterjemahkan. Karena tempatnya di mana? Di lisan. Beda kalau urusan hati. Kalau urusan hati tidak wajib bahasa Arab. Pakai bahasa apapun, bahasa Jawa, pakai bahasa hati juga boleh. Yang penting apa? Niat mandi wajib. Jadi boleh ya, niat ketika mandi wajib. Pakai bahasa Arab juga boleh. Nawaitu raf'ul hadatsil akbar lillahi ta'ala, atau nawaitul ghuslil janabah. Nah, itu niat mandi pakai bahasa Arab. Atau pakai bahasa Indonesia, saya niat mandi wajib lillahi ta'ala, atau saya niat mandi untuk mengangkat jenabah, atau mengangkat haid, atau mengangkat nifas. Nah, itu boleh pakai bahasa apapun. Ini yang pertama, an-niyah. Yang kedua, izalatun najas in kanat ala badanihi. Yang kedua, daripada tata cara mandi yaitu adalah menghilangkan najis in kana alal badan, jika di badan kita ada najisnya. Ya. Jadi kita sebelum mandi kita harus cek badan kita. Nah, jangan sampai ada najis. Kalau kita habis buang air dulu, ya kita istinja dulu, hilangkan najisnya dulu, bersihkan dulu, baru kita mandi. Akan tapi di sini kalau kita lihat di kitab lain, ini kan kitab Ghayah wa Takrib. Kalau kita lihat di kitab Safinatun Najah, di kitab Safinatun Najah disebutkan faraidul ghusl cuma 2 aja. Niat sama ta'mimul badan bil ma'. Tidak ada ini zalatun najas, tidak ada. Kenapa kok tidak ada Ustaz? Iya, karena di sini ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan sebelum mandi harus bersih-bersih dulu, tidak boleh ada najis. Karena ketika kita mengguyurkan air, itu harusnya badan sudah bersih, tinggal mengangkat hadas saja. Tapi pendapat ulama lain tidak. Kita mengguyurkan air ketika kita mandi, itu bisa mengangkat najis dan juga bisa mengangkat hadas. Double bisa. Jadi ada beberapa? 2 pendapat antara Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Khilafnya. Maka ya yang di sini wajib membersihkan najis. Di kitab lain tidak perlu membersihkan najis. Cukup dengan kita mandi itu langsung terangkat juga najisnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma ila jami'i sya'r wal basar. Yang ketiga daripada fardu-fardunya mandi itu
menyampaikan atau menyeluruhkan air kepada setiap anggota tubuh kita, baik itu kulit ataupun rambut ataupun kuku, tambah semuanya. Jadi semuanya harus terkena air, tambah lagi kasih tulisan wajib airnya tersebut mengalir. Tidak sah kalau cuman diusap, tidak sah. Jadi harus apa? Mengalir, airnya tersebut mengalir dengan sendirinya. Tapi kalau kita cuma basahi tangan kemudian kita usap seluruh badan kita, itu bukan mandi namanya. Bukan mandi. Harusnya sampai apa? Mengalir. Ini syarat yang ketiga. Kalau tiga-tiga ini terpenuhi, kita sudah niat, sudah Ustaz. Bersihkan badan dari najis, sudah. Kemudian airnya seluruh sampai airnya ya seluruh badan sudah mengenai, sudah terkena air dan airnya mengalir, sudah Ustaz. Berarti sudah dikatakan kalian sudah mengangkat hadas besar. Cukup dengan 3 syarat ini. Mau dengan kita caranya nyebur, ataupun kita mandi pakai gayung atau pakai shower, ataupun pokok dengan ciprat-cipratan, yang penting semuanya sudah terkena, itu sudah apa? Cukup, wajibnya sudah jatuh. Tapi tidak dapat afdal. Tidak dapat apa? Afdal. Ada afdalnya, ada sunnah-sunnahnya, ada cara-caranya. Ada yang bisa menjadikan setiap basuhan kita dapat pahala. Setiap basuhan kita mendapatkan pahala sunnah. Sebelum kita menjelaskan lagi, kita baca dulu ya sampai 1 fasal. Wa sunanuhu, sunnah-sunnahnya mandi apa? Ada 5 di sini disebutkan. Yang pertama at-tasmiyah. Apa at-tasmiyah? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini tasmiyah. Baca bismillah sebelum mandi, sunnah hukumnya. Ustadz, saya mandi di kamar mandi, bagaimana? Ya baca bismillah di dalam hati. Tidak boleh baca bismillah dilafadzkan di kamar mandi. Karena kamar mandi adalah tempat yang kurang baik atau tempat yang buruk. Tidak boleh mengucapkan nama Allah ataupun nama orang-orang yang mulia di situ. Wal wudhu qablahu, dan juga daripada sunnahnya mandi apa? Sebelum mandi disunahkan wudhu. Sebelum mandi sunnah apa? Sunnah wudhu. Kemudian yang ketiga, sunnahnya mandi imrarul yad alal jasad. Menggosok badan dengan tangan. Jadi seluruh tangannya digosok. Ini bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, maka harus dikerjakan. Meninggalkannya makruh. Imrarul yad alal jasad. Semua badan kita gosok sehingga yakin seluruhnya terbasuh dengan air. Yang keberapa tadi? 4. Wal mualah. Apa al mualah? Al mualah ini bersegera. Selesaikan, kalau mandi langsung selesai. Jangan mandi membasuh sampai pinggul tuh habis itu keluar. Ya, pakai anduan keluar, makan dulu, tidur dulu, habis itu lanjutkan badannya. Enggak, jangan. Kalau mandi ya dituntaskan. Basuh kepala, semuanya dibasuh, baru selesai nanti baru mengerjakan aktivitas lain. Jangan ditunda-tunda. Walaupun menunda-nunda hukumnya boleh. Jadi misal, Ustaz, saya mandi, saya baru membasuh cuman sampai badan saja saya basuh. Kaki ke bawah belum saya basuh. Saya mau tidur dulu, boleh Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Nanti bangun baru diselesaikan, enggak masalah. Tapi afdalnya dan sunnahnya apa? Diselesaikan. Kemudian yang ke-5, wa taqdimul yumna alal yusra, dan mengedepankan bagian kanan dulu sebelum bagian kiri. Nah, ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW yuhibbut tayamun. Nabi Muhammad SAW ini suka bagian kanan. Apa-apa Nabi Muhammad pasti memulai dengan yang kanan. Sesuatu yang baik pasti dimulai dengan yang kanan oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang buruk dengan sesuatu yang kiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini kalau dikasih makanan atau minuman, Nabi Muhammad minum. Setelah Nabi Muhammad minum, digilir kemana? Ke arah kanan. Mau siapapun yang ada di kanannya pasti mengedepankan yang apa? Yang kanan. Pernah ketika itu Nabi Muhammad SAW duduk, yang di kirinya Nabi Muhammad ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Nabi Muhammad SAW, sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, di kanannya.
Sedangkan di kirinya Nabi Muhammad ini Abdullah bin Abbas, masih kecil, sepupu Nabi Muhammad SAW, tapi umurnya masih kecil ketika itu. Kalau kita pasti mengedepankan yang tua, tapi karena Nabi Muhammad suka yang muda, bukan suka, Nabi Muhammad suka yang kanan. Ketika Nabi Muhammad dikasih air, diminum. Setelah diminum oleh Nabi Muhammad minta izin sama Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, ini sebenarnya jatahmu. Karena kau ada di mana? Di kanan. Tapi aku mau ngasihkan siapa? Abu Bakar. Gimana, boleh apa enggak? Apa jawab Abdullah bin Abbas? Ya Rasulullah, tidak mungkin aku akan memberikan bekasmu kepada orang lain. Bekasmu hanya untuk siapa? Aku ini berkah darimu, masa mau tak kasihkan orang lain? Enggak mau, sini ya Rasul. Diambil sama Abdullah bin Abbas, diminum. Ya. Mana mau dibagi oleh berkah Nabi Muhammad SAW? Tidak mau dibagi-bagi, ya, buat dirinya sendiri. Akhirnya tetap dikasihkan sama Nabi Muhammad ke arah yang kanan. Kata Nabi Muhammad suka dengan kanan. Ini sunnah-sunnahnya.